lama saya, jadi ada yang 3 gitu ya, honornya disamakan dengan yang 2 gitu ya. Tapi kaitannya dengan kurikulum kan harus benar gitu ya. Jadi jangan ditebak 2, karena ini nanti kalau dilihat nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kenapa SKS-nya kok rata semua 2 gitu ya. Nanti ditanya apakah ini dilakukan berdasarkan analisis konten gitu ya, apakah dilakukan berdasarkan analisis ruang lingkup dan urutan materi. Nah, ini nanti akan berat mempertanggungjawabkannya. Jadi harus ada variasi lah gitu ya, harus ada variasi walaupun tidak berimbang antara yang 2 dengan yang 3 gitu ya, harus ada variasi walaupun tidak berimbang. Oleh karena itu silahkan dianalisis, terutama dari mungkin dari tingkat kesulitan gitu ya, dari tingkat kesulitan materi, kemudian dari ruang lingkupnya mungkin yang luas dan lain sebagainya. Yang kedua gitu ya, yang kedua jangan salah bahwa di dalam SKS itu kan ada kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan juga kegiatan mandiri. Itu juga harus diperhitungkan. Kemudian itu formatnya, ya formatnya nanti dicek kembali saja ya. Saya tidak mengatakan formatnya tidak sesuai, tapi nanti dicek kembali dengan format baru, apakah sudah sesuai dengan format baru gitu ya atau tidak. Tapi secara keseluruhan sudah bagus lah secara keseluruhan, artinya sudah, kalau ditinjau dari KKNI ya, ditinjau dari KKNI ya artinya sudah berisi capaian pembelajaran gitu ya. Sudah berisi komponen-komponen yang memang dituntut dari sebuah struktur kurikulum. Hanya yang penjabarannya ya, yang lebih penting lagi adalah penjabaran dari struktur kurikulum itu ke dalam rencana pembelajaran semester gitu ya, yang harus dikembangkan oleh para dosen. Rencana pembelajaran semester, kemudian ada dokumen rencana perkuliahan yang penjabaran dari RPS gitu ya. Ada RPS, kemudian ada rencana perkuliahan harian atau RPP ya, rencana pelaksanaan. Jadi dari RPS itu harus ada penjabaran ke RPP, rencana pelaksanaan perkuliahan yang untuk harian itu ya, untuk mungkin untuk 2 sampai 3 kali pertemuan. Kemudian ada juga dokumen lain yakni RTM ya, rencana tugas mahasiswa, itu juga harus ada yang bagian dari kurikulum atau bagian dari penjabaran KKNI. Jadi selama 1 semester ini mahasiswa tugasnya mau apa saja. Dan kaitannya dengan RTM ini harus berbasis proyek gitu. Jadi mahasiswa tidak cukup mengkaji teori, tidak cukup misalnya merangkum buku, tapi dia harus membuat sebuah proyek. Kalau sekarang semasa daring, proyeknya itu membuat video gitu. Jadi mereka membuat video artinya melakukan proyek dan dilaporkan melalui video, kemudian diupload di YouTube. Makanya ketika kita buka YouTube itu banyak sekali gitu ya, isinya laporan tugas mahasiswa. Nah ini karena rata-rata proyek, jadi itu menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan proyek. Nah itu masukan-masukan, mudah-mudahan bermanfaat ya analisis saya terhadap struktur kurikulum yang dilampirkan bersama undangan kemarin oleh Pak Tommy ya, oleh Pak Tommy ya. Mangga untuk selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau ada yang pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang harus kita pecahkan ya, yang harus kita pecahkan agar pertemuan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi tidak sekedar menggugurkan kewajiban atau tidak sekedar menggugurkan undangan. Silahkan, ini waktu cukup panjang ya, waktu kita masih 1 jam ke depan. Kalau yang diagendakan, tapi paling tidak sampai asar lah gitu ya, silakan. Baik. Terima kasih Prof, Masya Allah ini. Alhamdulillah. Itu gambarnya menarik juga itu Prof. Jadi buat ingat kita semua nih. Jadi ke mahasiswa tuh jangan
kan ya Bapak ya. Iya, iya. Harus membahagiakan. Wah ini insya Allah nih, nasihat ini. Baik, baik, baik. Iya, Terima kasih Prof atas Faujo, iya, paparannya. iya. Ini ada Ibu Indah. Bu Indah Wulandari. Monggo Bu Indah, silakan. Mumpung ada Prof Ujo nih. Terima kasih Pak Faujo, selaku moderator. Langsung aja ya, jadi Langsung langsung interaktif, jadi Prof. interaktif saja, tidak saya tulis, jadi baik. langsung interaktif aja. Mangga, mangga. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof Ya. atas waktunya, izin sharing Prof untuk terkait dengan apa yang tadi dibahas. Menarik sekali materinya dan memang tidak mudah ya untuk menerjemahkan itu dalam suatu tulisan yang baik gitu ya Prof ya. Ada beberapa hal yang yang ingin saya tanyakan terkait tadi Prof menyinggung bahwa kebetulan kalau saya tidak salah menangkap berarti yang diberikan contoh mungkin dari teknik sipil ya Prof ya. Yang RPS kurikulumnya atau ini kurikulum punyanya ya. FEB sama ini. Oh, FEB. Ya, yang manajemen dan bahasa Inggris. Kalau kebetulan saya dari Fakultas Sains, Prof, memang ada beberapa kesulitan yang kami hadapi saat menyusun kurikulum ya berbasis KKNI ini. Pertanyaan saya tadi, Prof juga menyinggung sama seperti tadi Prof Agus ya menyatakan bahwa kok RPS-nya nggak ada. Ini jadi pertanyaan saya, apakah dalam rancangan kurikulum itu RPS harus masuk dalam satu? Kalau kita biasanya RPS memang dipisah di setiap semester itu ada gitu, ada. Jadi memang tidak disatukan dalam dokumen kurikulum. Nah, tadi karena kebetulan ditanya Prof Enco atau maupun Prof Agus menyampaikan kok RPS-nya nggak ada, saya jadi bertanya apakah itu harus masuk ke dalam dokumen kurikulum atau terpisah. Itu kan satu. Kemudian Iya. terkait dengan Satu-satu aja Bu ya. Baik, Prof. Jadi begini, komponen yang paling penting dari kurikulum itu sebenarnya RPS dan RPP. Ya, dan yang diperiksa ketika ada asesor maupun AMI harusnya penekanannya pada RPS dan RPP karena itulah dokumen yang paling depan yang akan langsung dijadikan acuan dalam perkuliahan, gitu ya. Bahkan tidak sedikit ya ini kejelekan kita memang tidak utuh. Tidak sedikit dosen yang sebenarnya tidak melihat struktur kurikulum, tidak melihat kurikulumnya, jadi langsung membuat RPS, gitu ya, membuat RPS berdasarkan ya mungkin ada yang berdasarkan pengalaman sendiri, gitu ya, kemudian berdasarkan pengalaman waktu dia kuliah dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang tidak sampai kurikulum itu, jadi dokumen kurikulum itu ada kurikulum yang disebut dengan kurikulum satuan pendidikan, itu ya. Kurikulum satuan pendidikan itu adalah kurikulum yang dimiliki oleh prodi yang umum. Iya, iya. Nah, di dalamnya gitu ya, di dalamnya ada tadi struktur kurikulum yang disampaikan itu hanya struktur kurikulum saja, hanya pemetaan gitu ya, hanya CPL dan pemetaan berapa SKS. Komponen yang paling penting itu justru RPS, dan RPP. Hanya karena mungkin terlalu banyak, gitu ya, bisa dibikin dokumen tersendiri. Gitu ya, jadi dokumen kurikulum, RPS dan RPP. Gitu ya, jadi dokumen tersendiri. Tapi jangan salah, makanya pasti ditanyakan oleh setiap audit pun RPS dan RPP. Gitu ya, RPS dan RPP. Itu yang akan dikaji secara teliti gitu ya. Kenapa? Karena tadi itulah yang dokumen paling depan yang dijadikan acuan oleh dosen pada saat melayani mahasiswa akan tergambar gitu ya, akan tergambar di dalam RPS dan RPP itu. Misalnya apakah dosen ini memberikan proyek kepada mahasiswa itu tergambarnya di RPS. Jadi begitu Bu ya. Jadi itu merupakan dokumen kurikulum yang paling penting, hanya di dalam pendokumentasiannya bisa didokumentasikan secara terpisah. Kalau manual, tapi sekarang kan digital, tidak ada alasan ketebalan ya.
Karena sekarang digital, jadi semuanya bisa disatukan dalam satu folder. Baik. Kemudian dibagi-bagi dalam sub-folder, misalnya folder pertama gitu ya, standar. Folder kedua misalnya berisi tentang manual. Folder ketiga berisi SOP. Folder keempat berisi RPS. Folder kelima berisi RTM. Folder keenam berisi folder ke-6 berisi RPP. Bisa begitu pembagiannya gitu ya. Tapi tetap dalam satu folder, buat sub-sub folder. Kalau sekarang tidak ada alasan ketebalan ya. Gitu. Kecuali kalau memang mau kita menyiapkan yang print out, model print out-nya. Mungkin itu hanya satu. Yang print out itu mungkin cukup satu contoh saja gitu ya, kalau asesor bertanya kan gitu. Karena sekarang musimnya digital. Itu Bu Indah, mangga yang berikutnya silahkan. Yang berikutnya ini Prof. Ini masih Bu Indah ya. Nanti Bu Berikutnya Faiz. Prof, terkait dengan tadi yang dijelaskan. Kalau dulu ya Prof ingat banget tahun 2000-an pertama saya menjadi pengajar gitu kan, itu ada GPPP, ada SAP gitu ya, ada silabus. Kalau sekarang kan istilahnya RPS dengan RPP, ini pun di kami pun masih ada perbedaan persepsi nih Prof. Perbedaan RPS dan RPP gitu. Ada yang menyatakan bahwa RPP itu tidak jauh, tidak beda dengan SAP. RPS yaitu silabus. Nah, tapi ada juga yang kebalikannya gitu, beranggapan RPP itu adalah silabusnya, RPS adalah SAP misalnya. Mohon ditegakkannya gimana nih Prof? Biar persepsi kami juga sama gitu. Silabus itu sama dengan GBPP, sama dengan RPS, rencana pembelajaran semester ya, yang muatannya, yang cakupan muatannya mencakup 1 semester. Kalau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan perkuliahan. Sama dengan SAP, ya, satuan acara perkuliahan. Itu rencana untuk 1 pertemuan sampai 3 kali pertemuan saja. Kalau RPS adalah rencana yang memetakan untuk 1 semester. Jadi dari RPS itu dijabarkan ke dalam RPP. Cuman di dalam prakteknya, karena dosen-dosen itu kebanyakan males gitu ya. Biasanya RPS itu ya sekaligus RPP. Tapi kalau auditor tidak akan mau, jadi tetap harus ada gitu ya. Hanya untuk kepentingan praktis ya, biasanya yang saya teliti dari dosen-dosen ya biasanya ya 1 lembar itu. Ya, jadi minggu pertama akan kuliah tentang apa, minggu kedua kuliah tentang apa, ya tidak dibuat lagi RPP-nya. Jadi udah cukup di RPS, biasanya begitu. Bahkan RTM pun jarang yang dibuat gitu ya, RTM. Tapi kalau ini kaitannya dengan dokumen mutu gitu ya, harus ada RPS, harus ada RPP, dan harus ada RTM. Itu semuanya merupakan bagian dari kelengkapan dokumen pembelajaran. Jadi memang di dalam prakteknya gitu ya, ya kita itu karena masih dituntut dokumen kadang-kadang ya, terutama bagi dosen-dosen baru ya diwajibkan sajalah gitu ya. Karena harus sesuai gitu ya, harus. Ini biasanya dosen-dosen kalau sudah senior merasalah sudah biasa gitu ya. Ini kadang-kadang begitu. Terakhir Prof, terakhir terkait dengan RTM, ini menarik sekali. Kalau kami, kebiasaan kami terusnya di mata kuliah saya gitu ya Prof ya, rencana tugas mahasiswa itu kami sampaikan di RPS. Jadi di sana kan ada misalnya di pertemuan keberapa ada tugas misalnya project base, misalnya disuruh membuat apa video misalnya seperti itu. Terus kita buat di lampiran RPS itu adalah bagaimana penilaian proyek itu dilakukan, poin-poinnya seperti apa, terus kemudian teknis pembuatannya bagaimana, itu kita sebutkan di RPS. Apakah bisa seperti itu atau RTM memang
dipisahkan. Nah, kalau dipisahkan berarti apakah per mata kuliah, per semester, atau secara umum, misalnya yang namanya rencana tugas mahasiswa per semester untuk semester ganjil tahun sekian mata kuliah ini, atau bagaimana? Itu yang terakhir, Prof. Terima kasih. Iya, RTM itu sebenarnya ya tadi bisa gitu secara praktis bisa disatukan dengan RPS kalau untuk kepentingan praktis. Tapi untuk kepentingan penjaminan mutu, ya sekali lagi auditor akan tanya mana RTM-nya. Jadi harus ada terpisah, itu harus tetap harus ada folder sendiri. Dipisahnya sejajar dengan RPS. Termasuk pedoman penilaiannya. Jadi RTM itu menggambarkan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu semester. Sehingga mata kuliah enggak untuk satu mata kuliah saja. Oke. Jadi per mata kuliah ini sama RTM-nya, RPS juga kan untuk satu mata kuliah. Ya, betul. Nah, nanti baru ada di bundle atau di folder gitu ya, kumpulan RPS, kumpulan RTM, kemudian kumpulan RPP. Nah, RPP itu ya penjabaran dari RPS dan RTM. Kalau terutama kalau misalnya pada pertemuan itu ada tugas khusus proyek misalnya gitu, itu harus melihat RTM dan dijabarkan ke dalam RPP. Bisa paham ya Bu ya? Jadi di kita masih ada perbedaan antara kepentingan praktis dengan kepentingan dokumen mutu, karena dokumen mutu masih behavioristik gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa itu kok bisa terjadi kesenjangan atau terjadi perbedaan, karena begini, dokumen mutu atau penjaminan mutu itu masih behavioristik. Sementara dosen-dosen atau praktek perkuliahan itu sudah konstruktivistik. Nah, itu jadi sehingga belum nyambung gitu ya. Belum nyambung. Makanya sekarang di Merdeka Belajar itu kan misalnya yang namanya dokumen udahlah cukup 1 lembar. Nah, ini sangat membantu. Kalau dulu sampai 30 halaman. Sekarang cukup 1 halaman. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya ya kita juga bisa begitu ke depannya. Tapi sekarang penjaminan mutu tetap gitu ya. Masih ada poin-poin itu yang ditanyakan. Baik. Terima kasih. Itu ya Bu Indah ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Berikutnya. Ya, baik, silakan Bu Fairuz. Monggo dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Prof. Silakan Bu Fairuz. Ya, terima kasih Pak Fauzul. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi memang ada beberapa pertanyaan mengenai standar kurikulum, terutama KKNI ya, Prof ya. Karena memang PBI di Universitas Valetehan memang masih sangat muda. Kita baru hadir di tengah-tengah Universitas Valetehan itu di tahun 2019 begitu, dan memang kurikulum yang kita susun pada saat pendirian program studi itu memang sudah berbasis KKNI seperti itu, Prof. Ternyata ketika diingatkan lagi aplikasi dari KKNI itu sendiri ternyata lumayan berat ya, Prof. Apalagi katanya kan memang kalau S1 itu ada di level 6, yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah ada beberapa yang dijawab, hampir sama dengan Bu Indah, hanya saja pada saat Prof menyinggung terkait SKS yang sama rata itu langsung kesindir gitu. Iya. Kayak jangan-jangan ini yang dianalisis punya prodi PBI lagi. Ditambah dengan pertanyaan Prof, udah kayak lagi akreditasi. Ini analisisnya dari mana? Semua 2 SKS begitu. Dan ketika ditanya seperti itu, aduh kayak akreditasi amat. Emang kita lagi menyiapkan akreditasi gitu. Pada saat penentuan jumlah SKS di setiap mata kuliah, kita jujur tidak ada atau tidak melakukan sebuah analisis. Tidak ada analisis dalam menentukan SKS di setiap mata kuliah. Kita hanya berpedoman pada mengumpulkan beberapa kurikulum
menentukan jumlah SKS berdasarkan ad-hoc dari beberapa program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di Banten maupun di luar Banten, seperti itu. Jadi ketika kita lihat ini 2 SKS, kita coba adopt. Ini berapa SKS, kita coba adopt. Kemudian dalam menentukan SKS, teori dan praktek itu pun di beberapa kampus itu tidak ada penerapan penulisan secara khusus di kurikulum itu, 1 teori, 1 praktek, 2 teori, 2 praktek, atau sejenisnya, Prof. Jadi sebentar, belum ada asosiasi. Sudah ada asosiasi. Nah, kalau sudah ada asosiasi, nanti tolong dibahas ya di dalam asosiasi itu. Asosiasi dosen bahasa Inggris atau asosiasi prodi bahasa Inggris. Pecahkan di situ ya, agar tidak ditebak menentukan SKS. Begitupun yang ini ya, yang manajemen. Jadi itu bicarakan di asosiasi agar tidak memberatkan. Jadi dosen tidak harus Kaprodi tidak harus membuat sendirian gitu ya. Adakan misalnya webinar atau adakan pertemuan asosiasi, kemudian bicarakan. Misalnya pengantar bahasa Inggris ini berapa SKS, ruang lingkupnya dari mana ke mana. Lakukan persamaan persepsi di asosiasi ya. Asosiasi yang lebih tahu. Jadi jangan bekerja sendiri. Ya, betul itu, Prof. Nah, iya sih, benar Prof, seperti itu. Hanya saja ya PR yang kedua buat kita, ketika kan kita sudah melakukan tinjauan kurikulum. Karena di kurikulum sebelumnya itu belum ada evaluasi mengenai jumlah SKS yang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi I think gitu, menurut kita ya sudah kayaknya oke-oke aja nih gitu. Jadi dilanjutkan ke mata kuliah di tinjauan kurikulum. Mumpung belum jauh nih Prof, masih di semester 1 ya. Jadi bagaimana seharusnya prodi PBI membenah itu, kemudian tinjauan kurikulum yang sudah kita lakukan memang tidak relate gitu. Bukan tidak relate sih, kayak tidak ada korelasi dengan MBKM. Perlukah kita bedah ulang atau kita kaji ulang, atau memang kurikulum yang sudah kita tinjau mungkin MBKM itu kita buat lagi, atau memang disandingkan, atau memang dirubah secara keseluruhan, atau seperti apa gitu. Iya, sudah menggunakan MBKM ya? Akan menggunakan di rencana untuk MBKM itu rencana ya, hanya di lingkungan universitas. Berapa pola sudah dirancang kurikulumnya MBKM ya? Berapa pola yang ditawarkan ke mahasiswa? Belum ya. Sementara ini Prof, kalau di program studi manajemen itu kita lintas program studi dengan manajemen. Itu rencana semester genap ini program studi manajemen akan mengirimkan anak-anak kami untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam ke program studi bahasa Inggris. Untuk sementara ini baru 4 SKS begitu Prof. Kita masih uji coba nih Prof. Tapi insya Allah itu juga amanah dari rektorat bahwa segera harus diaplikasikan untuk MBKM. Kalau hanya 4 SKS belum masuk nanti di dalam channel MBKM ya, sebab channel MBKM itu minimal mahasiswa belajar 20 SKS di luar prodi dalam 1 kampus. Tuh paket pertama ya. Kemudian paket kedua, mahasiswa diberikan kesempatan 20 tambah 20. 40 SKS belajar di luar kampus. Di dunia usaha dan dunia industri. Ini saya kemukakan konsep MBKM yang benar ya. Tadi sepertinya mungkin sudah dipaparkan juga oleh Pak Agus. Nah, bisa juga yang ngambil misalnya di luar hanya 1 semester boleh, tapi paketnya yang benar gitu. Jadi paketnya tadi. Misalnya kita baru mampu menawarkan mahasiswa untuk belajar di luar prodi tapi dalam 1 kampus, tapi paketnya harus 20 SKS. Iya, jadi masuk paket MBKM pertama gitu. Jadi 1 semester mahasiswa belajar penuh
misalnya begini ya, misalnya yang jurusan manajemen, ya bisa satu semester penuh belajar di pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Sebanyak 20 SKS, ya itu baru disebut dengan paket MBKM, paket pertama. Paket kedua ya di industri ya, paket kedua di industri 20, kemudian paket ketiga di industri lagi 20. Jadi kalau misalnya masih baru sekitar 4 SKS, masuknya hanya peminatan ya atau tambahan atau gimana, karena enggak masuk dalam teori. Kalau hanya 4, karena walaupun waktu zaman saya dulu ya, mungkin zaman bapak dan ibu juga, ada yang disebut program minor. Program minor juga itu kan minimal 24 SKS dulu. Sehingga kita punya keahlian minor gitu ya. Misalnya contoh saya dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, waktu S1 ngambil minor ke jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Sehingga ada ijazah tambahan gitu ya, surat berupa sertifikat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengambil ya sebanyak 24 SKS waktu itu ya, 24 SKS sebagai keahlian minor. Nah, ini nanti saya tidak menyalahkan ya mengenai yang 4 SKS, tapi nanti digali kembali dasar yang ininya gitu ya, dasar yang pasnya, karena nanti harus dikeluarkan sertifikat. Jadi harus dikeluarkan sertifikat keahlian yang masuk juga dalam pendamping ijazah nantinya. Jadi tidak lepas ya, nanti masuk keterangan di pendamping ijazah, kemudian ada sertifikat keahlian. Jadi dia belajar, misalnya belajar di bahasa Inggris gitu ya, menjadi ahli apa kan begitu. Itu tolong dipikirkan bersama ya, karena setahu saya gitu, saya juga tidak sok tahu ya, tidak mau juga menggurui ya. Tidak menyalahkan juga apa yang Bapak Ibu lakukan yang sudah berjalan, hanya tolong dikaji gitu ya, karena setahu saya 20 SKS di luar prodi ya dalam satu universitas, itu paket MBKM pertama, kemudian paket MBKM kedua 20 SKS di luar universitas di dunia usaha dan dunia industri. Paket ketiga 20 SKS di dunia usaha dan dunia industri juga. Jadi kalau kita melaksanakan MBKM murni, maka mahasiswa belajar di luar prodi itu selama 3 semester. Prodi sepi gitu ya oleh mahasiswa angkatan itu. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami berkaitan dengan MBKM. Tapi yang namanya keilmuan kan terus berkembang, jadi kita belajar mengkaji kembali lah, tolong dikaji kembali agar keterkaitan secara teoritis maupun keterkaitan secara kebijakan ada gitu ya, ada keterkaitan. Barangkali itu ya Pak Bu Fairuz dan Pak Ujul Hayat ya, Pak Ujul Hayat yang mengenai yang 4 SKS itu nanti masuknya sebagai apa gitu ya, sebagai apa di dalam MBKM ya. Selama ini kan harus 20 SKS. Nanti saya juga belum menemukannya. Saya ya alhamdulillah, jadi mendorong saya juga untuk belajar ya, kalau hanya 4 SKS misalnya masuknya sebagai apa gitu ya, itu harus kita pelajari bersama ya. Iya. Harus kita Nyambung pelajari dulu, Prof. bersama. Prof, nyambung dulu ya. barangkali, Prof. Dari Bu Fairuz ya. Memang di kami, Prof, MBKM ini sudah dicanangkan sejak tahun yang lalu, begitu ya. Direncanakan tadinya memang dilaksanakan pada semester ganjil kemarin, gitu. Cuma karena memang persiapan kami yang belum matang, pada akhirnya kita rencanakanlah semester genap ini. Iya. Cuma akhirnya ketika saya pelajari, Prof, gitu, MBKM ini kan memang harusnya begitu ya, harusnya kita susun dulu begitu ya, kurikulum
yang dalam hal ini ada yang disebut dengan kurikulum keprodiannya dan ada kurikulum yang MBKM-nya gitu ya. Karena ketika itu belum dilakukan, memang kami sangat kesulitan. Tadinya misalnya, oke, kita laksanakan di semester 5 misalnya, kita mulainya di semester 5, 6, 7 gitu ya. Kalau misalnya diharapkan tadi kan 20, 20, 20 gitu Prof ya. Iya, iya. Namun ketika melihat komposisi mata kuliah di masing-masing semester, ternyata juga akhirnya kok ini kurang matching, istilahnya rata-rata di semester 5, 6, 7 itu memang banyaknya adalah mata kuliah inti keprodian gitu ya. Iya. Inti keprodian, akhirnya dari situ kami menganalisis lagi apakah bisa kita laksanakan secara utuh gitu Prof tadi, secara utuh 20 begitu, karena memang kebanyakan pada semester yang saya sebutkan tadi itu adalah bahwasanya kebanyakannya adalah mata kuliah inti keprodian gitu. Makanya kita coba saja dulu lah gitu ya Prof tadinya gitu ya, daripada ini karena kan tetap ya kita juga memang diharapkan ikut ya karena kewajiban begitu ya, ikut dalam kurikulum MBKM ini, tetapi kalau untuk full 100% kami juga harus menata ulang dulu nih kurikulumnya gitu. Makanya kita coba aja dulu ya gitu. 2 mata kuliah atau 4 SKS di internal di luar prodi tapi masih di internal universitas gitu Prof. Sambil akhirnya ini kita laksanakan BINTEK ini supaya memang outputnya kita betul-betul bahwa kurikulumnya itu memang sudah terintegrasi Prof ya. Ada kurikulum keprodian gitu, kemudian ada kurikulum MBKM-nya gitu. Kami sih tadinya memang menginginkan ya kurikulum MBKM itu setelah menyelesaikan kurikulum keprodian dulu begitu ya. Nah, barulah masuk ke kurikulum MBKM begitu Prof. Tapi kan istilahnya ini harus kita rombak dulu nih gitu ya. Kurikulum yang kami miliki jangan dipisah Pak. Jadi Pak Fatoni, jangan dipisah kurikulum keprodian dengan kurikulum MBKM. Jadi harus diadakan pemetaan menyeluruh. Ya. Ya, begitu, Bro. Gitu ya, jadi diadakan dulu pemetaan menyeluruh. Sebab di dalam MBKM juga ada jalur yang memang MBKM ini kan gini, MBKM itu intinya adalah merdeka belajar untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa gitu ya diberikan fasilitas untuk bisa belajar di luar prodi selama 1 semester dan untuk bisa belajar di luar universitas selama 2 semester. Itu kalau mahasiswa mau ngambil. Kalau mahasiswa, saya mah mau di prodi ini aja secara keseluruhan juga boleh. Itu ya masuk MBKM juga. Jadi kurikulum MBKM juga ada yang jalur regulernya. Ya, jadi kurikulum lama ini masuk jalur pertama MBKM. Yang mahasiswa ya tetap belajarnya 100% di prodi. Itu jalur pertama. Jadi yang 8 istilahnya disebutnya itu tadi mungkin Pak Agus sudah menjelaskan istilahnya 800 ya 8 semester keseluruhan ditempuh di prodinya sendiri. Kemudian ada 801 atau 810 artinya 710 atau 701. Itu 1 semester ditempuh di luar. Ada yang 611 gitu ya, 611 artinya 6 semester di dalam, 2 semester di luar. Ada juga yang 521. Gitu ya, jadi 5 semester di dalam, 2 semester di perusahaan, dunia industri, di luar kampus, 1 semester di dalam kampus. Jadi itu harus dilakukan pemetaan secara keseluruhan. Dan diperlukan juga kerjasama atau MOU baik oleh universitas, oleh fakultas maupun oleh prodi. Yang paling mendesak sekarang ya yang paling mendesak kalau betul-betul kita mau masuk di MBKM
adalah paling tidak setiap prodi menganalisis gitu ya, menganalisis kurikulumnya, menganalisis mata kuliahnya, dan ini juga bisa dilakukan bersama-sama di asosiasi gitu ya, menentukan sekitar 6 sampai mungkin 5 sampai 7 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Itu yang disebut paket. Gitu ya, misalnya bahasa Inggris nih. Tentukan aja 7, 6 atau 7 mata kuliah sampai mencapai 20 SKS. Jadi ini apabila ada misalnya prodi lain, misalnya dari prodi manajemen mau mengambil paket MBKM di pendidikan bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya, manajemen menetapkan sejumlah mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya berkaitan dengan keahlian. Jadi harus keahlian utama, gitu ya. Misalnya kalau mahasiswa manajemen ngambil paket MBKM di bahasa Inggris, gitu ya. Misalnya setelah ngambil paket itu berarti dia lancar bahasa Inggris baik tulis maupun lisan dan mampu membuat karya ilmiah seperti artikel dalam bahasa Inggris. Misalnya gitu ya. Nah, mata kuliah apa yang harus diberikan untuk bisa sampai di situ, gitu ya, bisa sampai mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena nanti harus dikeluarkan sertifikat walaupun hanya misalnya berupa surat keterangan, gitu ya. Surat keterangan paket MBKM bahwa mahasiswa tersebut telah mengambil paket MBKM paket 1 dengan sejumlah mata kuliah. Itu termasuk sama dengan transkrip ya. Sama dengan transkrip. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Tony. Jadi dipetakan saja dulu secara keseluruhan. Nah, kalau untuk paket 1 mungkin bisa dilakukan segera ya. Bisa dilakukan segera untuk sementara mungkin sebelum asosiasi berjalan bisa diskusi bersama lah di jurusan gitu ya dengan dosen-dosen untuk menentukan kira-kira mata kuliah apa saja yang dibuatkan paket ya, dibuatkan paket untuk mahasiswa lain yang mau mengikuti yang mau mengambil paket MBKM di jurusan bahasa Inggris atau di jurusan manajemen. Semua jurusan gitu, semua jurusan membuat paket itu. Ditugaskan aja lah oleh Pak Tony gitu ya, ditugaskan silakan untuk mendiskusikan, mengkaji gitu ya, kemudian tetapkan sejumlah mata kuliah. Nah, kemudian kalau untuk kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, ya ini levelnya memang harus bertahap. Karena kita harus punya dunia usaha dan dunia industri yang siap, gitu ya, yang siap menampung mahasiswa kita selama ya minimal 1 semester. Dengan dosennya juga di sana, gitu ya, 1 semester yang disetarakan dengan 20 SKS dengan jaminan kompetensi tertentu juga tadi ya. Karena nanti harus dikeluarkan sertifikat oleh prodi yang ditandatangan oleh prodi juga bersama ketua lembaga usaha dan industri itu. Yang menjamin bahwa yang bersangkutan telah belajar, telah mengambil paket Merdeka Belajar paket 2 atau paket 3 dengan kompetensi apa. Nah, itu harus, jadi sekarang itu yang harus kita lakukan. Tapi barangkali mungkin di tahap awal gitu ya, itu membuat paket untuk mata kuliah yang siap diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Nah, itu jadi MBKM tahap 2 lah. Kalau itu pun kalau mahasiswa nanti mengambil gitu ya. Nanti mahasiswa bebas mau mengambil kemana ya. Jadi tidak harus linear ya, dalam pengambilan MBKM tidak harus linear. Bebas mau ngambil kemana. Jadi ini harus pemahaman harus diluruskan ya.
MBKM itu namanya merdeka. Jadi bebas, jadi memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Jadi misalnya begini, yang dari jurusan manajemen murni gitu ya, terus ngambil paket MBKM ngajar gitu ya di SD atau di SMP boleh, sehingga dia punya keahlian selain ahli manajemen, jadi juga bisa menjadi guru. Nah, jadi tidak harus linear ya, tidak harus linear. Misalnya bahasa Inggris, kemudian MBKM-nya di sekolah, teknik, MBKM-nya di industri, gitu ya. Itu tidak begitu. Jadi jangan salah mengerti, jangan salah pemahaman. Nah, kesalahan pemahaman ini sudah ditangkap secara umum ya, bahkan Nadiem kemarin menekankan kepada setiap dekan ya, kepada setiap dekan dan kepada setiap rektor. Jadi saya tegaskan kembali ini apa yang disampaikan Pak Nadiem ya. Jadi yang namanya MBKM itu bebas, merdeka, jangan dibatasi harus linear, jangan. Itu ya, itu yang harus dipahami juga. Berarti Prof, ketika mahasiswa kami PBI Pendidikan Bahasa Inggris gitu, di salah satu subpokok mata kuliah ada how to be good announcer gitu kan, jadi penyiar, kita sudah fasilitasi nih misalkan RRI Radio sebagai tempat MBKM-nya dia gitu, mahasiswa ini. Itu diperbolehkan ya Prof? Seperti itu? Boleh, boleh. Dan tidak harus terkait dengan mata kuliah yang di prodi ya. Itu bukan praktek mata kuliah yang di prodi. Jadi jangan salah memahami ya. Agar ini karena ini saya sudah bicara dengan saya, jadi jangan sampai salah lagi. MBKM itu tidak harus terkait dengan apa yang sudah dipelajari di prodi. Beda paket ya, beda paket. Mengapa? Yang pertama karena merdeka, yang kedua agar mahasiswa memiliki banyak keahlian. Jadi multidisiplin gitu ya. Jadi nantinya pengembangannya multidisiplin. Nah, pemahaman kita selama ini kan begitu ya. Jadi kalau misalnya pendidikan bahasa Inggris, maka nanti MBKM-nya ngajar di SD. Bukan begitu gitu ya. Jadi MBKM itu bebas. Dia mau di industri ya silahkan gitu ya. Sehingga punya paket keahlian lain. Nah, nanti yang akan menggambarkan surat keterangan akhir di ijazah itu. Gitu ya, ada silakan masih Baik, ada. terima kasih. Ini banyak sekali nih Prof yang Mangga lah menanyakan. diatur aja oleh moderator, mangga. Ini saya ambil yang senior dulu. Pak Haji Maman, monggo Pak Haji Maman. Kalau ini. Ya, hadir. Monggo silakan Pak Haji. Mangga Pak Haji. Mohon maaf Bu Dwi, Bu Ayu sama Bu Rina setelah Pak Haji dulu, monggo silakan. Baik, makasih Pak Fauzul. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Haji Maman, damang. Ya, alhamdulillah saya. Pak Maman mah pasti Maman Sutisna Sunda asli. Mangga Pak Haji, mangga. Iya, saya tadi dengar itu apa dalam nyimak tadi itu ada dua nih. Yang pertama kan sekarang udah boleh ya ini dosen untuk berkiprah di luar kampusnya sendiri, misalnya jadi konsultan atau ngajar di universitas lain gitu ya. Iya. Dan ini yang kita rasakan ini yang ngajar di kampus sendiri aja menyita banyak waktu gitu ya. Jadi iya. Ngajar di sana sini gitu ya, atau jadi konsultan misalnya gitu. Iya, ini mekanismenya seperti apa itu satu. Yang satu lagi biar sekalian mengenai penyetaraan itu Prof, penyetaraan apa keterampilan, kemampuan sama pengalaman tadi saya simak dari Prof. Iya. Ke level apa KKNI apa ke S1, S2, S3 gitu. Memang dulu saya dengar Ibu Menteri Kelautan tuh yang Susi ya. Bu Susi itu kan disetarakan kalau nggak salah doktor gitu ya. Iya. Ya itu kali aja ada nasib gitu. Itu harus seperti apa sih Prof? Itu biasa harus bisa apa gitu. Misalnya ada prosedurnya apa, ada standarnya gitu. Itu saja, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Iya.
Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi itu kalau dulu istilahnya konversi. Kita sudah suka mengkonversi ya, jadi ini dikonversi. Nah itu, jadi tidak ada bedanya sebenarnya penyetaraan itu dengan mengkonversi. Cuman kalau dulu mengkonversi nilai lah gitu ya, tingkatannya tingkatan masih rendah. Kalau sekarang bahkan mengkonversi ijazah, mensetarakan ijazah. Jadi misalnya yang ijazahnya hanya SMP gitu ya, tapi dia bisa menunjukkan bukti-bukti keterampilannya. Apa yang harus ditunjukkan adalah bukti-bukti sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian, kemudian piagam-piagam penghargaan gitu ya. Nanti ada yang menilai, oh ini sudah hebat, pengalaman luar negerinya banyak, misalnya gitu ya. Jurnalnya banyak, apalagi jurnal Scopusnya sekarang kan Scopus yang lagi anukan ya, yang lagi manggung, misalnya banyak. Oh ini selevel misalnya dengan magister, ya sudah layak gitu ya mendapatkan penghargaan sebagai magister. Nah itu konversi penyetaraan itu begitu. Jadi dibuktikan dengan bukti-bukti kinerja Pak ya, bukti-bukti kinerja, bukti-bukti kompetensi baik berupa sertifikat maupun berupa penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh. Bu Susi juga begitu. Jadi yang lain-lainnya kita kalau beri penyetaraan tidak apa-apa gitu ya. Hanya memang belum berjalan dengan mulus ya, tadi masih untung-untungan gitu Pak Haji Maman ya di dalam penyetaraan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dosen yang berkinerja ya, istilahnya dosen berkinerja di luar, itu termasuk dalam indikator kinerja. Jadi sekarang itu semakin banyak dosen yang berkinerja di luar, maka itu poinnya semakin bagus perguruan tinggi itu. Artinya, nah ini filsafatnya begini. Artinya bukan ngajar ke sana kemari ya, bukan ngajar ke sana kemari, tapi berarti dia diakui keahliannya oleh masyarakat gitu. Gitu ya, dia diakui keahliannya oleh masyarakat. Jadi patut dibanggakan. Jadi boleh gitu ya, bahkan kalau dikontrak, misalnya dikontrak dikontrak 1 semester gitu ya untuk membenahi penjaminan mutu, boleh gitu ya, dengan surat kontrak yang resmi gitu ya. Jadi surat perjanjian misalnya antar rektor gitu ya, mengontrak dosen ini gitu ya, itu lebih bagus. Apalagi kalau di kontraknya keluar gitu ya, mengontrak dosen asing juga kita bisa, itu salah satu cirinya ada dosen asing, misalnya kontrak dosen asing, mahasiswa asing juga gitu ya. Nah, jadi begitu, tapi bukan hanya ngajar ke sana kemari, tapi ini pakai kontrak Pak ya. Jadi pakai kontrak. Misalnya dosen ini keahliannya apa, kemudian mengamalkan keahliannya untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Intinya itu. Nah, sehingga para pimpinan universitas jangan mempersulit, gitu ya, jangan mempersulit dosen yang mau berkinerja di luar, asal kinerjanya jelas, itu ya, kinerjanya jelas, mengamalkan ilmu, bukan hanya istilahnya apa, bukan ngompreng ya, istilahnya bukan ngompreng ke sana kemari, tapi betul-betul mengamalkan ilmu untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu Pak Haji, Pak Ngenten. Mohon Bapak. Mohon. Aduh, makasih Prof. Pak Haji Maman. Ini selanjutnya dari D3 Kebidanan dulu ya. Apa monggo Bu Seha sebagai perwakilan dari D3 Kebidanan ya. Monggo silakan. Silakan, dipersilakan. Bu Seha. Saya masih di mute. Udah dibuka ya? Mangga Bu. Udah Bu Nur Seha ya. Ya Prof. Izin bertanya Prof. Sehat Prof.
Iya, Mangga. Kalau saya tidak salah menyimak tadi ya Prof, mohon kalau salah diluruskan. Jadi intinya untuk MBKM ini kita tidak harus bekerja sama dengan sesama perguruan tinggi saja begitu ya Prof, bisa dengan DUDI ya. Iya. Dunia industri atau dunia usaha itu sudah bisa dikatakan sebagai program MBKM begitu ya Prof. Iya. Itu untuk pertanyaan yang pertama Prof. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Prof, saya dari D3 Kebidanan, kalau dari undang-undang kami tidak masuk ke dalam program MBKM ya Prof ya. Iya. Cuma kemarin saya pernah ikut juga webinar dari Kemenristek-Dikti kalau tidak salah. Itu tetap harus ada bukti bahwa kita menerapkan MBKM di prodi D3 di prodi diploma. Nah, memang kami di diploma ini banyak praktek ya Prof ya. Jadi untuk praktek ke lapangan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas itu bisa dituliskan atasnya itu program MBKM begitu Prof. Mohon penjelasan terkait ini Prof. Terima kasih Prof. Iya, jadi untuk MBKM ini harus ada paketnya, bukti paket. Itu yang ditanya itu bukti paket. MBKM ini memang masih dikaji terus ya, masih dikaji terus sehingga persamaan persepsi antar pejabat saja belum sama istilahnya ya. Persamaan persepsi antar rektor, antar dekan, antar dosen ini masih terus disamakan persepsinya gitu ya, sampai yang kemarin Nadiem menegaskan gitu ya kepada para dekan dan para rektor gitu ya, yang namanya MBKM itu bebas gitu ya, jadi jangan harus linier. Misalnya bidan boleh ngajar gitu ya, ngambil paket MBKM-nya ngajar boleh gitu ya, itu MBKM yang diharapkan oleh Pak Nadiem sehingga memiliki berbagai keahlian. Nah, yang kebidanan yang praktek-praktek kemudian dan prakteknya di luar itu dibuat paket saja. Ya, dibuat paket setara dengan 20 SKS. Jadi dibuat paket setara 20 SKS, kemudian dibuat MOU antara Universitas Paletehan mungkin gitu ya, atau antara biasanya kalau keluar itu harus levelnya biasanya universitas gitu ya, warek atau rektor langsung gitu ya, melakukan MOU dengan misalnya dengan puskesmas gitu ya untuk menerima sejumlah mahasiswa gitu ya, misalnya berapa mahasiswa dalam satu semester. Makanya harus banyak MOU, harus banyak kerjasama ya, mungkin dengan kelurahan, dengan kecamatan gitu ya, dengan puskesmas, kemudian dengan bengkel gitu ya, dengan dan lain sebagainya, terutama dengan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk belajar dan diakui proses belajarnya setara dengan 20 SKS. Kalau dulu kita menempatkannya sebagai PPL gitu ya, praktek pengalaman lapangan, yang penghargaannya sekitar 4, 6 atau maksimal 8 SKS. Nah, sekarang dipaket menjadi selama 20 SKS. Sehingga harus jelas setelah dia mengikuti paket itu bisa apa gitu ya. Gitu. Itu Bu Nur Seha, Bu Seha ya. Ya, Prof. Satu lagi Prof, terakhir Prof. Iya, mangga. Tadi untuk yang misalnya kita mengadakan mahasiswa ini sudah selesai, kemudian kita mengadakan program pelatihan untuk mahasiswa, berarti kan ini menambahkan skill mereka gitu ya Prof ya. Iya. Apakah ini juga bisa dikatakan masuk MBKM itu Prof? Tapi mahasiswa sudah lulus. Iya, ini tambahan. Kalau mahasiswa sudah lulus kan sudah bukan lagi mahasiswa. Jadi itu masuknya alumni, ya masuknya ke pelayanan alumni. Kalau sudah lulus ya. Jadi kalau sudah lulus bukan mahasiswa lagi istilahnya. Kalau belum lulus berarti bisa dimasukkan ya Prof. Kalau misalnya kita kerjasama dengan apa untuk mengadakan pelatihan di tempat kita seperti itu Prof.
Iya, bisa, tapi tidak masuk dalam paket yang tadi, ya, yang 20 SKS. Jadi hanya ya tambahan saja, tambahan sebagai kegiatan kemahasiswaan. Gitu. Ya, Prof. SKPI mungkin Prof itu ya? Atau nanti bisa juga dimasukkan di SKPI gitu ya, kalau memang itu rutin dan diterima oleh semua mahasiswa. Ya, setiap tahun, Prof. Ya, jadi rutin bisa masuk dalam SKPI, artinya kinerja tambahan lah gitu ya, keahlian tambahan. Bisa. Ya, siap Prof, terima kasih. Terima kasih Bu Seha. Ini ada Bu Dwi dulu nih. Bu Dwi Listiawati, monggo silakan. Mas Enji setelahnya ya. Assalamualaikum, Prof. Saya Dwi Listiawati dari Prodi Teknik Elektro. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya paket MBKM itu malah sebaliknya gitu, kalau tidak dengan perguruan tinggi bisa nggak, Prof? Jadi hanya dengan dunia usaha atau dunia industri gitu? Iya, bagus itu. Oh, bisa. Tidak harus kuliah, ya, tidak harus kuliah. Ya. Jadi dia ya magang istilahnya, kan ada 8 ya, ada 8 paket MBKM, itu yang 8 itu silahkan ambil. 8-8-nya boleh diambil oleh mahasiswa. Semakin banyak yang kita siapkan, maka berarti semakin bagus universitas dalam menyiapkan paket MBKM untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi jangan hanya satu paket, misalnya pokoknya ini MBKM, mahasiswa bebas memilih, tapi pilihannya hanya satu, misalnya gitu ya, itu mah bukan memilih kan namanya gitu ya. Ya, kami merencanakan ada 2 paket sih, yang satu yang 20 SKS di luar, dan yang tadi itu saya juga terinspirasi oleh Prof tadi, ada 20 ditambah 20 berarti 40 SKS di luar gitu. Nah, jadi di semester 1 sama 2 belajar di kampus karena itu MKDU, mata kuliah dasar umum. Nah, terus sisanya kita serahkan ke dunia industri. Nah, setiap semester, misalnya di semester 3 dia harus sudah bikin produk. Kemudian di semester 4 bikin produk yang sesuai dengan dengan kurikulum yang dia ambil gitu di semester itu. Nah, kemudian nanti di semester 7 dan 8 itu mahasiswa dituntut sudah harus membuat produk jadi yang terintegrasi dalam satu kurikulum tersebut, itu Prof. Tadinya seperti itu, cuman saya masih bingung di program kerjasamanya itu gimana gitu, Prof, dengan industrinya gitu. Ya harus mencari industri yang pas dengan program kita gitu ya. Yang pas dan yang bersedia berkolaborasi. Tapi kalau tidak salah ada surat yang dilayangkan oleh Menteri kepada industri agar siap untuk dipakai sebagai ajang pembelajaran. Kalau tidak salah ada surat itu juga. Jadi insya Allah kalau kita datang disambut baik oleh industri gitu ya, tinggal kita mencari kira-kira industri mana yang bisa gitu ya diajak kerjasama dengan baik. Iya, berarti bisa ya Prof ya, tanpa dengan perguruan tinggi lain lagi. Ya, terus ini ada satu Prof kasus, kami itu menerima mahasiswa dari Balai Latihan Kerja. Iya. Nah, jadi mereka itu sebetulnya sudah mahir ya. Selama 2 tahun gitu di Balai Latihan Kerjanya. Nah, bahkan sudah bekerja gitu, tersebar di beberapa industri. Iya. Nah, terus apakah itu bisa dimasukkan ke program MBKM juga nggak, Prof? Bahkan kemarin juga mau sidang skripsi, mereka sampai pinjam alat di kantornya sendiri gitu, Prof, untuk didemokan. Iya. Ya, makanya dimasuk tadi gitu ya, bisa dikonversi sebagai paket MBKM. Ya. Tapi kita harus tahu keahlian apa yang diperoleh. Iya. Iya. Karena nanti harus dikeluarkan sertifikat ya, harus dikeluarkan sertifikat minimal surat keterangan. Bahkan mereka sudah dapat Prof sertifikatnya, malah ada yang juara
PLC tingkat nasional juara 2. Iya. Kemudian ada mereka juga dapat sertifikat K3. Kemudian malah mencari sendiri masing-masing itu, Prof. Mencari sertifikat keahliannya sendiri, bukan dari kampus yang ini. Iya, nggak apa-apa, dimasukkan aja. Bisa ya, bisa dimasukkan program MBK. Iya, insya Allah bisa. Hanya tadi harus dipaket ya, jadi 20 SKS untuk sekarang tidak tercecer ya. Iya, iya. Jadi harus dipaket 20 SKS agar nanti dapat ijazah, istilahnya ijazah tambahan. Oh iya. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, Bu Dewi ya, Bu Dewi. Silakan moderator. Pak Ujul. Pak Ujul Hayat sekarang jadi siapa? Bu Dewi sudah. Baik, Prof. Ini selanjutnya dari program studi manajemen. Mas Enji, monggo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Enjo. Iya. Prof, ini saya sebenarnya perihal program untuk MBKM. Nah, waktu itu ya kalau salah mau diluruskan ya Prof. Ada kebingungannya gini sih Prof. Pertama ada ketentuan di mana kurikulum itu tidak berubah. Jadi dalam setiap semester itu, jadi karena mungkin tadi awalnya memang harus ada pemetaan gitu ya. Memang sebelumnya kan waktu itu tidak ada pemetaan di mana kami harus menggunakan kurikulum yang sudah dibentuk dalam setiap semesternya. Nah itu menjadi kebingungan kami. Terus keduanya adalah MK tersebut kemudian harus ekuivalenkan dengan MK yang ada. Sehingga jumlah SKS yang sekarang adalah 144 SKS itu harus tetap gitu kan, tidak boleh ditambah. Misalkan dengan paket tadi adanya 20 SKS, maka harus ditambah 20 SKS menjadi misal 164 SKS. Kan kita ketentuannya adalah tidak seperti itu kan Prof ya. Iya. Sehingga harus tetap 144 SKS. Nah, ya. Menggampang misalkan tadi di manajemen kita coba deh 4 SKS dulu, karena pada saat itu adalah kami mempunyai sebuah kebingungan untuk mengkonversi ataupun mengekuivalenkan si mata kuliah tersebut pada saat di semester, misalkan kemarin awalnya di semester 5 gitu, ataupun di semester 6 ini gitu Prof. Mungkin kalau misalkan memang mau dipetakan dari awal kan, berarti memang kita kan harus memang duduk bareng dengan semua program studi minimalnya di dalam internal kampus gitu ya, sehingga baru di 20 SKS itu baru bisa langsung dijalankan MBKM itu selama 1 semester gitu. Ataukah memang 20 SKS itu bisa dicicil, misalkan semester ini harus berapa, semester ini harus berapa, atau memang harus 1 semester 20 SKS itu Prof. Iya. Ini tuh si Prof agak sedikit galau. Ada paketnya. Gitu. Sebentar saya izin dulu Pak Ujul, saya perlu ke belakang dulu ya. Perlu ke belakang sebentar. Mohon, terima kasih Prof. Enji itu backgroundnya kok pakai KTP Serang nggak? Pak Enji nanya, ininya jadi ke belakang, gimana nih Pak Enji? Mohon maaf, ini saya loncat-loncat tadi milih untuk yang bertanya. Nanti habis ini Bu Rina ya? Bu Rina, maaf ya Bu Rina. Soalnya tadi Bu Rina sudah diwakili sama Bu Sehat. Tapi habis ini nanti ada tambahan dari dosennya. Pak Faujul, begitu paket 1 20 SKS pada diem. Iya, paket hemat FC. Terhenyak kita 20 SKS. Ini. Pak Tommy gimana nih Pak Tommy? Pak Tony. Paket hemat nih, paket hemat. PPKM. Iya. Yang paket hemat aja belum nyampe, ini udah paket 1. Bener. Kelas menengah ke bawah BPJS biasanya. Masya Allah. Iya. Gusti ya. Saya mananya besok aja Pak Faujul lah. Enji. Iya tadi pertanyaan Enji itu kayaknya akan mewakili semua itu. Itu pesanan saya itu Pak Waret. Iya betul. Pesanan Pak Dekan ini kayaknya. Artinya berarti kan kalau harus dirombak bagaimana? Karena sementara ini kan semua prodi sudah menjalankan kurikulum yang
sekarang. Nah, kalau dirombak gimana tuh gitu ya? Gitu Pak, agak bingung tuh Pak. Ya, benar tuh. Ya udah dijawab dulu sama Pak Warek lah. Nunggu aja. Berarti BIMTEK-nya panjang nih Pak urusannya Pak. Kan gini, biasanya kalau kita membentuk kurikulum baru kan untuk mahasiswa baru ya gitu ya. Artinya bukan untuk mahasiswa yang lama. Tetapi kan ini kan karena kita juga harus segera mempraktikkan MBKM, berarti kan ketika kita rombak saat itu kita laksanakan di semua tingkat kan gitu akhirnya. Berarti nggak jadi semester depan ya Pak Warek ya? Belum tentu Pak. Kalau saya mah, Pak Warek, kalau saya kan mulung muntah Pak. Dikasih mahasiswa BLK ya udah jadiin MBKM. Ya Prof, silakan Prof. Iya, terima kasih. Baik, monggo Prof. Terima kasih. Jadi yang paling penting mungkin pemetaan dulu ya Pak Warek, termasuk dari pertanyaan Mas Enji tadi. Jadi harus ada pemetaan dulu secara keseluruhan. Pemetaan secara keseluruhan, kemudian nanti ya yang tadi saya tekankan, siapkan masing-masing prodi paling tidak agar masuk dulu dalam program MBKM awal gitu ya. Walaupun belum bisa keluar, istilahnya kalau yang sudah bisa keluar bisa melaksanakan paket karena tadi terikat oleh paket gitu. Jadi tidak sembarang keluar gitu ya. Tapi harus ada paket selama 20 SK minimal 20 atau disetarakan dengan 20 SKS dan ada nanti ijazah gitu, ijazah tambahan. Nah, sehingga tadi gitu ya langkah pertama paling tidak tadi lah disiapkan sejumlah mata kuliah setara gitu ya sebanyak 20 SKS untuk diambil oleh prodi lain. Disiapkan oleh setiap prodi ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mau memilih. Nah, yang kedua itu ya, itu paket tadi tidak harus utuh 1 semester. Jadi bisa menyebar gitu ya, bisa menyebar dari semester kalau semester 1 kan masih mata kuliah umum ya masih sama. Nanti bisa menyebar di semester 3 sehingga mungkin 20 SKS itu gitu ya. Di semester 3 ada 2 mata kuliah, ada 8 SKS. Di semester 4 misalnya ada 3 mata kuliah sehingga misalnya 10 SKS. Di semester 4 ada berapa mata kuliah di semester 5 gitu ya, sehingga nanti di akhir gitu ya utuh, jadi dia punya 20 SKS, tidak harus 1 semester ya, tidak harus 1 semester, bahkan yang benar ya harus tersebar karena kan ini mata kuliah berkaitan dengan keahlian yang ditawarkan itu ya, yang berkaitan dengan keterampilan, jadi bahkan ini yang utama setelah mengambil paket 20 SKS itu gitu ya, maka mahasiswa tersebut bisa apa? Nah ini kaitannya, ini bukan mata kuliah yang ece-ece, artinya memang mata kuliah unggulan gitu ya yang harus ditawarkan, yang harus diberikan kepada mahasiswa luar prodi. Jadi tidak harus diblok ya. Ada yang diblok gitu ya. Tadi Prof Agus mestinya menjelaskan. Jadi ada sistem blok. Gitu ya, jadi di blok gitu ya, di blok misalnya pokoknya 3 semester 4, semester 5, semester 6 mahasiswa di luar, itu namanya sistem blok. Tapi ada juga sistem non blok gitu ya, sistem non blok itu sewaktu-waktu keluar, cuma tetap nanti ujung-ujungnya itu ya, ujung-ujungnya kalau di luar universitas ujung-ujungnya setara dengan 20 SKS, kalau di luar prodi masih dalam satu universitas, ujung-ujungnya sejumlah 20 SKS mahasiswa yang mengambil itu gitu ya, baik dicicil tadi boleh, bahkan mungkin lebih enak penyediaan paket dicicil gitu ya, jadi nanti tidak terjadi pembeludakan mahasiswa dalam semester tertentu dan kekosongan mahasiswa dalam semester lainnya gitu ya. Nah kemudian paket MBKM ini juga ada paket percepatan.
paket percepatan semester yang ditawarkan kepada mahasiswa di antar semester. Gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil juga 20 SKS di apa istilahnya ya, jeda semester itu antar semester. Libur Semester antar pendek. semester. Semester pendek ya. Jadi menyediakan semester pendek yang disiapkan selama antar semester. Sehingga dengan paket ini namanya paket percepatan MBKM, mahasiswa bisa lulus 7 semester. Nah, ini paket percepatan. Ya, paket percepatan. Ini juga paket MBKM. Percepatannya bagaimana? Jadi mahasiswa bisa menggunakan waktu luangnya dalam jeda antar semester untuk mengambil mata kuliah tertentu. Itu juga yang harus dipikirkan oleh jurusan, oleh prodi. Mata kuliah mana yang mau ditawarkan di antar semester. Misalnya dari semester antar semester 2 dengan semester 3 gitu ya, atau antar semester 3 ke semester 4 ada 2 mata kuliah gitu ya, misalnya. Semester dari jeda semester 4 ke semester 5 ada 3 mata kuliah, sehingga dalam 3 antar semester misalnya sudah bisa mengambil paket 20 SKS, sehingga mahasiswa dimungkinkan lulus 7 semester, tidak harus 8 semester. Ini namanya MBKM percepatan ya, paket percepatan. Itu Pak Enji ya, sudah terjawab barangkali ya. Siapa nuhun Pak? Jadi ada sistem blok, ada sistem non blok. Yang Bapak tadi tanyakan adalah sistem non blok. Jadi sudah harus 1 semester gitu ya. Jadi tercecer boleh. Kecuali magang Prof ya. Kecuali magang ya. Kalau magang berarti ya itu kan udah, kalau magang di luar kampus di blok. Iya, berarti ya, tetap blok, dibuatkan blok ya. Di blok iya. Terima kasih Pak Prof. Iya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Selanjutnya Prof mohon izin, ada Ibu Rina Kartikasari dari program studi kebidanan. Monggo Bu Rina, kami silakan. Terima kasih Pak Fauzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, ini sebenarnya pembahasan MBKM ini mungkin buat kami masih melangit ya, mudah-mudahan setelah ini bisa membumi ya Prof ya. Jadi tadi kan mungkin sudah beberapa kali Prof jelaskan bahwa ketika kita membuat program penawaran keluar gitu ya. Nah, berarti kalau kami prodi harus menyiapkan mata kuliah yang bisa dikonversi gitu mungkin kali ya Dok ya. Jika mahasiswa ini nanti MBKM di luar prodi, kemudian untuk nilai kami harus bisa mengkonversi ke dalam mata kuliah prodi atau seperti apa gitu Dok. Nah, kemudian secara teknis yang kami masih bingung, tadi bisa di setiap semester mungkin ada 4 SKS di semester 4, kemudian 5 di semester 5 gitu ya. Berarti kan ada SKS sisanya yang ditempuh di prodi. Nah, maka mahasiswa ini kan pasti akan ada masalah dengan jadwal dan terutama pengaturan waktu terkait ada perkuliahan yang dilakukan di prodi dan juga ada SKS yang dilakukan di luar prodi, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembiayaan mungkin Dok yang saya masih agak ini, karena ini kan misalnya mereka MBKM di luar institusi, nah ini pembiayaannya seperti apa Dok? Mungkin di tempat Prof sudah berjalan gitu ya. Nah ini nanti mungkin akan imbasnya kan kepada mahasiswa. Pembiayaan SKS tentu di setiap institusi akan berbeda. Apakah di institusi lain ini mahasiswa juga akan dibebankan pembiayaan atau memang tadi terkait MOU maka dengan MBKM maka bebas pembiayaan atau seperti apa? Mungkin mohon pencerahannya Prof. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pengambilan SKS di luar tadi kan nanti mahasiswa akan melihat ya. Mahasiswa akan melihat misalnya saya mau ngambil paket MBKM di luar gitu ya. Tapi yang harus dipahami bebas tapi utuh ya.
bebas tapi utuh. Jadi misalnya 20 SKS itu ya utuh dari bahasa Inggris misalnya gitu ya. Tidak boleh 2 SKS dari bahasa Inggris, 2 SKS dari teknik, 2 SKS dari pendidikan, itu tidak boleh ya, walaupun bebas merdeka tapi tidak merdeka tapi ya teratur ya. Merdeka teratur. Jadi dia mahasiswa harus mengambil paket secara utuh. Nanti ini yang mengarahkannya adalah dosen wali. Jadi dosen wali harus betul-betul memahami ini pada para dosen wali ya. Jadi ada tugas. Bukan hanya dicatat namanya sebagai dosen wali. Jadi nanti dosen wali mengarahkan. Sejak pembagian perwalian, gitu ya, perwalian itu biasanya mahasiswa baru masuk semester 1 itu sudah punya wali ya, sudah punya dosen wali. Nanti dosen wali itu memanggil mahasiswanya, gitu ya, menjelaskan tentang MBKM. Bahwa dia mau mengambil, silahkan kalau mau mengambil ini, nah itu dosen wali. Jadi itu banyak yang terlibat ya, dosen wali juga nanti dilibatkan, prodi dilibatkan, di samping prodi menjelaskan secara umum, dosen wali secara khusus gitu ya, mengarahkan mahasiswa yang menjadi asuhannya, misalnya untuk kamu cocok kemana sesuai dengan bakat dan minatnya. Apakah nanti bagaimana kalau bentrok dengan di prodinya sendiri? Nah, mahasiswa nanti kan akan melihat gitu. Jadi mahasiswa akan melihat jadwal di prodi dengan jadwal di luar. Kan kalau yang tidak paket ya, kalau yang paket biasanya dipasangnya kan kalau yang paket biasanya dipasangnya di semester akhir, di 5, di 6, di 7 gitu kalau yang di blok. Kalau yang tidak di blok maka dia akan nyicil gitu ya, seperti tadi yang ditanya oleh Pak Enji, akan nyicil misalnya di semester 3 gitu ya. Ah, ini ada mata kuliah MBKM yang ditawarkan, kebetulan waktu saya kosong, dia ambil misalnya gitu. Di semester 2 dan seterusnya sampai utuh 20 SKS. Jadi yang harus ditekankan utuh ya. Jadi paket utuh bukan paket tercecer. Karena ini kaitannya dengan sertifikat atau ijazah tambahan dan kaitannya dengan kompetensi dia. Jadi bukan hanya mengumpulkan SKS gitu ya, tapi dia membentuk kompetensi diri gitu ya, membangun kompetensi dirinya secara optimal. Nah, kemudian untuk keluar gitu ya, untuk keluar ini tentu saja perlu biaya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini barangkali di luar kapasitas saya. Jadi itu mah silahkan PR2 ya, PR2 bendahara duduk bersama. Kira-kira SPP mahasiswa harus berapa kalau mau digratiskan MBKM keluar. Kalau MBKM-nya mau dibebankan kepada mahasiswa juga bisa. Jadi diambil kebijakan ya. Ambil kebijakan oleh Pak Tony, oleh WR bersama Pak Rektor, bersama yayasan dan lain sebagainya yang berkepentingan dengan keuangan, silahkan putuskan. Karena ini nanti akan ada imbas dan ada kaitannya dengan SPP, gitu ya, ada kaitannya dengan SPP. Bisa mahasiswa nanti tidak harus bayar lagi gitu ya untuk pembimbing, karena nanti ada pembimbing ya, ada pembimbing dari lapangan, ada pembimbing dari dalam. Itu. Nah, bisa mahasiswa tidak bayar lagi, mungkin hanya ongkos dan akomodasi sendiri. Bisa juga ya tetap bayar gitu ya, dengan catatan mungkin belum masuk di dalam SPP. Tapi kalau ditarik di SPP, misalnya ini untuk paket MBKM, nah berarti mahasiswa pada saat mau ke lapangan bisa mencairkan, istilah mencairkan uang MBKM-nya. Nah, itu mudah-mudahan memuaskan ya Bu Mila ya, Bu Mila, Bu Lucy. Jadi Bu Rina Kartika. Bu Rina, Prof. Oh, Bu Rina, iya Bu Rina ya, bukan Bu Mila ya. Bu Rina ya, jadi mudah-mudahan memuaskan. Jadi urusan keuangan monggo lah itu mah secara adat didiskusikan. Prof, ini ada titipan, Prof. Iya. Kalau mahasiswa manajemen, Prof, ngambil MBKM ke bidan atau perawat gitu, Prof. Jadi apakah itu bisa dikonversikan gitu, Prof? Cuma kan mungkin perlu saya coba samakan persepsi nih, Prof.
bahwa kalau mata kuliah wajib mungkin itu tidak bisa di MBKM kali ya gitu ya Prof ya, kayak mata kuliah kami yang kebidanannya atau keperawatannya mungkin apakah ini bisa di MBKM kan atau tidak? Iya, justru yang harus di MBKM kan itu mata kuliah keahlian. Ya, jadi sekali lagi tadi sekaligus Bu Rina ya, yang harus di MBKM kan adalah bukan mata kuliah tambahan tapi mata kuliah keahlian. Karena dia harus jadi ahli. Mohon. Tambah bingung ya. Ya, karena dia harus jadi ahli. Dan nanti diberikan keterangan bahwa dia ahli dalam bidan, makanya boleh gitu ya, sehingga dia punya dua keahlian sebagai guru dan juga sebagai bidan dengan keterangan sertifikat. Boleh ya kalau menurut kemarin. Coba tolong nanti teman-teman disetel videonya Nadim ya, sudah beredar itu di mana-mana yang ditunjukkan kepada dekan dan rektor. Ditegur itu dekan dan rektor karena harus linier gitu ya. Oleh Nadim bebas merdeka gitu ya gitu. Nah, cuman kita membacanya terus yang mana yang harus di MBKM kan? Karena kaitannya dengan keahlian, maka harus mata kuliah keahlian. Dan jangan salah, harus satu paket utuh 20 SKS. Ya, itu menurut pemahaman saya ya. Mungkin nanti kalau berkembang, jadi ini bukan berarti pendapat saya yang benar ya. Tadinya mungkin begini, Prof. Ya. Tadinya begini, Prof. Di masing-masing prodi yang menjadi keunggulan itu kita tawarkan keluar gitu ya. Kita tawarkan keluar yang menjadi keunggulan. Tetapi untuk mahasiswa di prodinya yang mau keluar itu kita siapkan mata kuliah yang tidak tidak mendukung keahlian gitu. supaya gini Prof tadinya bahwasanya tetap keahlian di prodinya itu dia dapatkan dulu. Nah, baru ketika dia ingin menambahkan keahlian itu dia menambah keahlian lebih dalam begitu, Prof. Tadinya seperti itu, Prof. Betul nggak, Prof? Ya, jadi betul. Jadi kalau keahlian di rumah sendiri ya jangan ditinggalkan. Nah, itu maksudnya, Prof. Jadi keahlian di rumah sendiri tetap harus tuntas, gitu ya. Makanya ini berdasarkan pemikiran saya ya, bukan artinya mungkin juga salah gitu ya, tapi berdasarkan pemikiran saya gini menafsirkan MBKM itu. Kita harus berani gitu ya membentuk misalnya sekitar kalau SKS itu kan keseluruhannya 144 ya. Dikurangi skripsi berapa SKS? 6. Skripsi 6 SKS berarti 138. Nah, kalau misalnya kita mau melaksanakan MBKM murni yang semua paket ditawarkan dan diambil oleh mahasiswa, berarti 138 dikurangi 60. Gitu ya, 138 dikurangi 60 berarti 78. Nah, yang 78 inilah yang diprodi. Gitu ya, 78 ini yang dilaksanakan sebagai keahlian di prodi sendiri. Tapi yang 78 ini juga gitu ya boleh diambil oleh mahasiswa lain dari luar. Makanya memang agak bingung ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bingung ya tidak apa-apa. Karena memang semua pihak dengan MBKM itu bingung dengan penafsirannya masing-masing ya. Yang saya tangkap gitu ya. Jadi memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada mahasiswa agar memiliki keahlian tidak hanya dalam satu keahlian saja. Jadi memiliki keahlian jamak. Nah, makanya tugas prodi harus memetakan kurikulum secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi kurikulum prodi yang inti ya 76 berarti nanti gitu ya, hanya 76 itu yang inti kurikulum prodi. Di luar itu bisa diambil di luar prodi.
gitu ya. Jadi yang 76 bisa dikatakan tuntas. Yang lainnya diambil dengan MBKM gitu ya, di luar prodi dan di dunia usaha dan di dunia industri. Plus skripsi berarti jumlahnya 144. Itu yang harus dipetakan gitu. Jadi prodi itu harus memetakan keahlian utama prodinya gitu ya, sebanyak tadi yang 76 itu pakai 76. Kemudian menyiapkan paket yang 20 SKS untuk diambil oleh prodi lain maupun diambil oleh universitas lain gitu ya. Kita kaitannya bukan hanya dengan prodi di universitas sendiri, tapi nanti kalau ada mahasiswa dari luar universitas yang sudah bekerja sama mau mengambil, berarti kan sudah jelas paketnya. Itu yang harus dipikirkan awal gitu ya. Jadi kita mementakkan dulu, oh ini keahlian utama wajib diambil oleh mahasiswa. Ini mata kuliah ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah berikutnya adalah mata kuliah yang penjabaran dari atau pengembangan dari mata kuliah wajib itu kalau dia tidak mengambil MBKM di luar. Itu ya, keahlian-keahlian masih tetap dalam bidang yang sama gitu ya keahliannya. Sehingga dia memperdalam keahlian utama, tidak ada tambahan dari keahlian luar. Saya yakin Bapak dan Ibu bingung, tapi tidak apa-apalah. Ya memang minimal pertemuan ini minimal membingungkan dulu ya. Asli, Prof, tambah pusing Iya, jadinya. enggak apa-apa karena memang semua orang menafsirkan MBKM itu beragam sampai Pak Nadiem itu kan menegur dekan dan rektor itu melalui videonya. Ya itu tandanya ada kebingungan. Ya, tapi Prof. paling tidak gitu ya, paling tidak untuk mengawali MBKM ini paling tidak ya tadi pemetaan mata kuliah dulu ya. Ya. Pemetaan begini mata kuliah. Prof. Iya. Kita kan inginnya menyegerakan Prof ya, menyegerakan implementasi MBKM nih. Kalau memang dipikir kembali, kalau kita paketkan Prof ya, kalau kita paketkan kelihatannya kan kita harus merombak dulu kurikulum secara utuh gitu ya. Kalau mau kita paketkan gitu. Dan itu pun mungkin kita akan menunggu lagi kalau kita paketkan. Artinya kan tidak serta-merta yang sedang kurikulum yang berjalan ini kita langsung paketkan kan pasti akan mengganggu begitu. Satu-satunya memang yang kelihatannya yang bisa sementara kita lakukan itu memang dengan cara dicicil tadi yang terpenting nanti kan utuh gitu ya. Ya walaupun dicicil gitu tuh. Cuma begini Prof. Ketika dicicil juga ini misalnya mahasiswa yang sudah masuk di semester sekarang misalnya di semester 5 mau ke 6 nih. Pasti juga kan nanti ujung-ujungnya itu tidak utuh Prof gitu, kecuali yang sekarang masih semester 2 nih Prof gitu ya. Misalnya kita mulai nyicilnya di semester 3 misalnya gitu ya. Terus sampai ini mungkin kalau yang semester 2 sekarang mau yang sekarang semester 1 gitu ya, mau ke semester 2 atau tahun depan itu mungkin akan utuh Prof ya. Tetapi yang sekarang yang sudah di tengah-tengah ini kemungkinan tidak utuh Prof. Apakah tetap kita laksanakan boleh nih? Iya, jadi kalau pendapat saya ya, ini bukan teori dan bukan kebijakan juga, laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Udah itu dulu ya. Jadi jangan diam, jangan ragu, laksanakan apa yang bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Tapi kaitannya dengan MBKM paling tidak ya dibuat dulu buku panduannya. Udah dibuat belum kurikulum MBKM-nya ini yang harus punya. Ya. Kalau pedoman sudah Prof. Panduan kurikulum MBKM sehingga misalnya mau model MBKM yang mana gitu ya, itu yang disiap atau apakah mau model harus disiapkan gitu ya. 800 jelas semua pasti ada gitu ya. Apakah misalnya membuat juga yang 701, kemudian yang 611, yang 521 gitu ya. Nah, itu semuanya harus diprogram, harus disiapkan dan harus ada di dalam
panduan MBKM, gitu ya. Nah, nanti mana yang dari buku pedoman itu mana yang mau diimplementasikan lebih dahulu. Jadi minimal ada pedomannya dulu, gitu ya, buku panduan MBKM-nya. Yang kedua dibuat dulu MOU-nya dengan dunia usaha, dunia industri dan dengan perguruan tinggi yang lain, gitu ya. Kemudian sinergi antara prodi minimal bersinergi dulu, gitu ya, terutama untuk menyiapkan paket-paket mata kuliah 20 SKS yang bisa diambil oleh prodi lain. Minimal kita bisa melaksanakan dulu MBKM ini yang paket di luar prodi dalam satu universitas lah, kalau misalnya masih repot untuk melaksanakan yang keluar. Kalau saya begitu Pak Tony ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan lah gitu ya, walaupun pencerahan yang agak membingungkan juga ya. Karena memang semakin banyak kita belajar ya semakin tambah bisa, tapi tambah bingung juga gitu ya, karena keingintahuan kita itu semakin bertambah gitu ya. Itu tandanya kita belajar, tidak apa-apalah. Bingung tidak apa-apa. Jadi artinya kalau bingung berarti kan nanti Bapak dan Ibu nanti mencari gitu ya sumber-sumber untuk mengobati kebingungan itu. Belajar terus ya, Prof. Iya, belajar terus. Sebagian sudah ada ya untuk mengenai MBKM itu sudah ada di YouTube. Saya pernah di YouTube-nya Universitas Jambi, tapi kalau tidak salah juga dimuat di YouTube saya gitu ya. Ada video-video yang membahas tentang MBKM ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu bolehlah nanti masuk di YouTube saya kemudian berdiskusi di situ. Terutama yang dibahas tentang paket-paketnya gitu ya, paket-paket MBKM ini. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Waduh, teman-teman ini simpen energi dulu nih, karena besok lebih seru lagi nih, Prof. Iya, besok Prof Din ya. Iya. Waktu menunjukkan jam 4 lewat 10 menit ini ada bonus profesor nih 10 menit ya. Aduh, teman-teman ada pertanyaan lagi atau cukup barangkali karena waktu juga yang membatasi kita? Ya, Pak Fajrul. Ya jelas cukup. Saya rasa tinggal nanti mungkin Pak Fatuni ada. Sudah sore masalahnya. Ya harus hak badan juga harus istirahat. Harus baik. Belum sholat juga ya. Iya betul Prof. Enggak ya. Baik, terima kasih, Prof. Terakhir dari saya dulu ya sebelum ditutup oleh Pak Moderator. Baik. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dalam kata-kata, dalam contoh dan lain sebagainya. Pokoknya tetap semangat ya, tetap berusaha dan tetap belajar. Jadi kalau masalah hasil ya yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Jadi hasil itu kita serahkan saja kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tetap semangat, tetap ada semangat belajar, semangat bekerja tetap kita tingkatkan. Demikian sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya himbau gabung di YouTube ya, di samping membantu membantu subscriber saya gitu ya. Itu kan memberikan manfaat bagi subscriber sehingga ilmu saya menjadi manfaat gitu.